Nah, karena saya merasa bahwa saya tidak sebagai pelatih kepala juga, kemudian teman-teman saya yang lain juga tidak diikut sertakan, saya mundur. Kita perlu bantuan, untuk itu kita perlu ada pelatih fisik, ada pelatih kiper, ada asisten pelatih, ada evaluasi, wajib bagi seorang pelatih itu untuk mendengarkan semua saran masukan. Tapi keputusan itu harus ada di dia. Prinsip saya lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan harga diri itu. Itu waktu itu saya sampaikan ke Pak Jokowi, 5 tempat training center Pak di 5 pulau besar itu. Sumatera 1, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Sumber pemain timnas U16 ketika mereka menjadi juara AFF U16 itu adalah kompetisi yang digelar oleh swasta. Nah, kekurangan Indonesia itu tidak pernah kekurangan pemain-pemain berkualitas. Sebagai klub profesional, salah satu tanggung jawab mereka itu adalah ada tim ada regenerasinya. Ya, kalau Turki itu banyak lapangan tapi nggak ada yang latihan gitu kan. Ya, sementara kita banyak pemain tapi kekurangan lapangan kan gitu. Kapan kompetisi usia muda kita bisa seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum Coach Fahri Husaini. Waalaikumsalam Mas Joko. Gimana kabar Mas? Alhamdulillah. Sehat ya? Gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat. Jadi kali ini kami ketemu di lapangan Deltras Football Academy Deltras Sidoarjo bersama Coach Fahri Husaini. Jadi, ini desanya Desa Siwalan Panji Mas Joko. Desa Siwalan Panji. Desa Siwalan Panji ini kalau terus jurusan ke Malang ya? Ya, itu kita di depan itu Lingkar Timur ya, kalau nggak salah. Ya. Jadi dekat juga dengan rumah putri saya ini. Oh, dekat sini ya? Di Puri. Oke, sip. Ya. Jadi begini, Coach Fahri ini Husaini ini alhamdulillah abang dari Aceh ini telah menetap di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Tentu karena istri berasal dari kota tersebut sehingga selalu ingin dekat dengan keluarga. Saya kira begitu ya. Istri saya dari kelahiran Surabaya ya. Oh, kelahiran Surabaya. Kebetulan saya tahun 95 itu ada rezeki sedikit beli rumah di Sidoarjo, di Pondok Wage. Tapi rumah itu lama tidak saya tempati karena saya selama sepanjang tahun 92 sampai 2021 itu saya di Pupuk Kaltim kan di Bontang. Kaltim. Betul. Jadi begitu ya. Jadi begini. Jadi Coach Fahri Husaini ini malang melintang di peraturan sepak bola nasional, baik saat sebagai pemain maupun sebagai tim nasional. Jadi pernah berkecimpung di tim nasional, yaitu pernah sebagai kapten tim ya di SEA Games nggak salah ya. SEA Games 2017. Oh, 2017 yang final itu ya. Final kami kalah adu penalti sama Thailand. Itu saya juga dapat informasi begitu juga. Jadi lama juga di mana tuh di tim nasional jadi sebagai kapten tim. Jadi sama dengan Ferrol Hatu, tapi kebetulan Coach Fahri ini hanya sebagai di final aja ya posisinya ya. Saya runner up. Sama dengan saya pada saat itu di tahun 79 itu SEA Games runner up juga itu. Runner up juga ya. Tapi sama dengan pemain senior itu waktu itu. Jadi begitu ya. Jadi pernah juga menangani tim Pupuk Kaltim, Persisam. Tidak, saya karir kepelatihan saya itu sebenarnya kalau di Pupuk Kaltim saya menggantikan waktu itu Coach Mustaqim ya. Sebenarnya bukan di Pupuk Kaltimnya, itu tim namanya Bontang FC. Iya, bukan FC. Bontang FC karena PKT sebagai BUMN itu tidak diberikan izin oleh Menteri BUMN waktu itu untuk mengelola sepak bola profesional. Akhirnya Pupuk Kaltim PS Pupuk Kaltimnya diserahkan ke pemerintah Kota Bontang. Itu saya di situ. Pernah di Samarinda juga. Di Borneo FC ya. Saya pernah di Borneo, pernah di Persela juga. Persela Lamongan. Sekarang di Deltras ini Academy ini. Sekarang saya di Deltras Football Academy ini sebagai direktur teknik. Oh, direktur teknik. Iya. Football Academy ya. Terus di tim nasional di PSSI juga sebagai APSI itu. Oh, saya tidak. Saya tidak di di APSI itu saya sebagai exco, sebagai eksekutif komite.
Saya satu-satunya eksekutif komite yang lisensinya masih A, yang lain kan teman-teman A Pro semua itu. Gitu. Ya. Jadi begitu ya. Jadi Coach Fahri ini adalah sosok yang terkenal dengan memiliki kepribadian yang kuat, berintegritas, punya karakter yang kuat dan sangat idealis. Terbukti setelah dia sukses dalam menangani timnas U16 tahun ya pada saat itu, terus langsung kok mundur, tidak menangani lagi atau ada kesempatan lagi untuk menangani tim nasional. Apa itu? Itu dua waktu yang berbeda ya. Yeah. Artinya ketika saya dan teman-teman bersama Coach Dwi, Coach Sansan waktu itu, Coach Gatot berhasil menjadi juara AFF U16 tahun 2018. Itu saya masih menangani, diberikan kesempatan untuk lanjut ke timnas U19. Itu di AFF juga, kami main di Vietnam kalau tahun 2019 kalau saya nggak salah itu. Kami kalah di semifinal itu lawan Malaysia, tapi dapat peringkat 3 ya. Dapat peringkat 3. Kemudian setelah itu saya masih lanjut juga, diberikan tugas untuk timnas U19 kualifikasi grup K waktu itu untuk Piala Asia. Gitu. Kami sukses juga, lolos juga itu. Kami keluar sebagai juara grup. Waktu itu ada 4 tim ya, termasuk salah satu tim kuat di situ Korea Utara. Kami bisa main draw 1-1, kami juara grup K dan berhak lolos ke Piala Asia untuk U19. Sayang setelah itu COVID. Gitu. COVID. Nah, tapi di situ yang tadi Mas Joko sampaikan, saya memang menyatakan mundur waktu itu ketika tim ini diserahkan kepada pelatih asing ya. Dan di antara semua pelatih U19 itu hanya saya yang masuk di dalam tim itu gitu. Ya, ini disampaikan oleh direktur teknik waktu itu, Mas Danur, Bang Danur. Ya, dia sampaikan ke saya bahwa saya tidak lagi sebagai pelatih kepala, tapi saya sebagai asisten pelatih. Nah, terus saya tanya teman-teman saya yang lain, statusnya bagaimana? Mereka nggak ikut terlibat lagi gitu ya. Ya, jadi waktu itu saya sama Coach Marujar, kemudian ada Coach Sari Gultom. Nah, karena saya merasa bahwa saya tidak sebagai pelatih kepala juga, kemudian teman-teman saya yang lain juga tidak diikut sertakan, saya mundur. Ya, jadi buat saya karena saya biasa ini Coach Fahri. Ya, karena saya tidak mendapatkan jawaban yang tepat waktu itu. Kenapa alasan penggantian itu apa gitu. Kami tidak gagal juga kan. Kami tidak gagal juga. Kami membawa tim itu lolos ke Piala Asia, hanya saja tidak lanjut. Nah, kemudian cara menyampaikan pun buat saya kurang tepat juga. Kalau memang mau dievaluasi harusnya tim pelatih itu dipanggil dulu ya. Nah, ini etika seperti ini yang PSSI harus punya ya, menurut saya. Mereka harus memperlakukan pelatih tim nasional itu, termasuk pelatih lokal. Ya, jadi harus menghargai lah ya. Kalau ketika mereka merekrut kita, mereka panggil kita, mereka mengundang kita. Tapi pada saat ada penggantian itu, kenapa tidak dilakukan secara terbuka juga? Kami dievaluasi. Saya siap betul waktu itu untuk dievaluasi, tapi tidak pernah dilakukan itu. Nah, ini yang intinya saya tidak bersedia untuk menjadi asisten pelatih di situ. Ya. Luar biasa nih. Jadi Coach Fahri ini memang mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, merasa dirinya mampu. Jadi kalau seandainya memang tidak berkenan di hatinya ya dia lebih baik mundur. Karena ini memang jarang pelatih seperti Coach Fahri ini. Selain idealis juga dia betul-betul komitmen ya. Saya kira komitmen begitu. Ya, karena memang kita harus punya komitmen yang kuat ketika kita memutuskan menjadi profesi, beralih dari pemain menjadi pelatih kan, Mas Joko. Karena saya sih percaya bahwa profesi pelatih ini profesi yang paling mulia sebenarnya, hampir sama dengan profesi guru. Apapun yang kita lakukan, kebaikan yang kita tanamkan juga nanti akan berbalik menjadi kebaikan kan itu. Ya, kita memberikan ilmu itu sama dengan memberi ya amal jariah kita lah ya. Kalau ilmu yang baik kita berikan ke pemain, kemudian digunakan oleh pemain itu,
Ya, itu akan mengalir nanti berbalik kepada kita pada saat apalagi kalau kita sudah meninggal misalnya, ilmu yang kita berikan itu masih tetap dipakai oleh pemain itu. Ya. Ya, ini saya nilai itu yang yang selalu saya kedepankan itu. Jadi gini, Coach Fahri ini adalah tipikal pelatih yang sangat terbuka. Jadi siap istilahnya itu mendengarkan masukan, saran, usulan dari siapa saja. Tapi dia punya prinsip, dia menyadari bahwa keputusan tetap di tangannya. Karena apa? Karena baik buruknya suatu tim itu tanggung jawabnya di pelatih. Apa itu seperti itu? Ya, jujur saya memang seperti itu gitu. Ya, kita pelatih ini bukan orang yang tahu segala-galanya, Mas Joko, ya kan? Kita perlu bantuan, untuk itu kita perlu ada pelatih fisik, ada pelatih kiper, ada asisten pelatih, ada evaluasi, ya. Dan itu kami lakukan setiap selesai latihan, kami selalu berkomunikasi dengan teman-teman. Keputusan itu bisa dari siapa saja, bahkan dari kitman pun kita bisa saja mungkin mendapatkan masukan, saran ya. Tapi usulan, saran itu jangan terus diakhiri dengan keputusan juga harus dibuat oleh orang lain gitu, ya enggak? Ya, terus apa gunanya kita ada di situ gitu kan? Nah, sebagai pelatih punya prinsip paling kita harus siap menanggung semua risiko itu. Gagal, sukses, kalah, menang, itu kita yang akan konsekuensinya kita gitu. Nah, konsekuensi dan konsekuensi dan tanggung jawab itu akan nikmat kita rasakan, kalah atau menang kalau semua keputusan itu kita yang keluarkan, ya kan? Setelah menerima masukan, saran dari teman-teman yang lain. Gitu. Jadi bahkan prinsipnya Coach Fahri ini adalah dia lebih baik seandainya dia tidak melatih atau dia keluar dari kepelatihan, tidak ada masalah, tidak dirisaukannya. Yang terpenting jangan sampai mengorbankan harga diri. Apa benar? Ya, itu saya kira pelatih harus berani punya komitmen seperti itu ya. Kita belajar, kursus, menghabiskan begitu banyak tenaga, waktu, pikiran, ya kan, Mas Joko ya. Biaya lagi ya. Kemudian ketika kita melatih, kita tidak punya keberanian untuk membuat keputusan. Ya nggak? Kita tidak punya keberanian ketika menyusun pemain, diintervensi oleh orang lain, diintervensi oleh supporter, diintervensi oleh owner. Nah, terus buat apa kita belajar lama-lama kalau seperti itu gitu? Ya kan? Nah, kembali lagi saya sampaikan bahwa wajib bagi seorang pelatih itu untuk mendengarkan semua saran, masukan. Tapi keputusan itu harus ada di dia, gitu. Jangan diserahkan ke orang lain. Keputusan itu ada di dia. Nah, saya ini prinsip gitu. Jadi sebenarnya bukan keras kepala. Ya memang seperti itulah seharusnya pelatih gitu. Ya kan? Ya, saya nggak bisa membayangkan itu ada pelatih yang tidak punya keberanian untuk membuat keputusan. Tapi faktanya kan banyak juga yang seperti itu kan. Yang akhirnya awet di klub, awet di mana-mana, tapi tidak pernah membuat satupun keputusan itu. Saya teringat pada saat saya nangani Persmin yang lalu, yang saya pernah cerita bahwa saya disuruh duduk di tribun, asisten saya menangani. Saya akhirnya datang Pak Bupati, saya pulang kampung aja Pak. Lebih baik daripada saya dinonaktif Pak, lebih baik saya lebih begitu kan? Iya. Jadi alasannya tidak jelas. Gitu. Iya. Jadi prinsip saya lebih baik kehilangan jabatan daripada kehilangan harga diri itu. Ya, itu saya kira ya buat siapa saya yang berani begitu. jadi kesimpulan saya, Fahri memang memiliki jiwa seorang coach yang sejati, ya. Jarang dimiliki oleh coach yang lain yang ada di Indonesia ini. Ini saya akui jempol betul ini untuk coach Fahri ini, ya. Nah, sekarang begini, coach, pengalaman menangani tim nasional 16 yang lalu. Ya. Tahun berapa itu juara itu, coach? Itu 2018. 2018 itu finalnya di Glora Delta. Glora Delta. Itu juga salah. Siapa itu waktu itu? Itu kita menang adu penalti lawan Thailand juga. Thailand juga. Waduh, luar biasa itu ya. Ya, itu berapa skornya waktu itu? 4-3 ya kalau saya nggak salah. Kalau pertandingan normalnya 1-1. Ya, saya lupa adu penaltinya. Tapi ada selisih 1 kalau nggak salah ketika Hernando itu berhasil ngeblok satu tendangan lawan. Nah,
itu juga yang menjadi dasar pertimbangan saya kenapa saya memilih menetap di Luar biasa ini. saya memilih menetap di Sidoarjo. Kemudian saya sekarang konsentrasi untuk pembinaan sepak bola usia muda Sidoarjo karena saya merasa bahwa masyarakat Sidoarjo itu Welcome begitu ya. selain welcome, mereka juga punya andil yang begitu besar terhadap karir kepelatihan saya di timnas usia muda ini. Saya bisa membayangkan dukungan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat Sidoarjo ketika kami bertanding di AFF U16 tahun 2018 itu salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan timnas U16 meraih juara waktu itu. Bahkan waktu itu malahan diterima oleh Pak Presiden Joko Widodo. Gimana tuh? Ceritanya gimana? Kalau disampaikan. Ya, biasalah ya. Setelah kita prestasi, tapi itu pun setelah saya sentil-sentil juga kan di media sosial waktu itu ya. Ketika kami di mana? Kenapa kok kita nggak diapresiasi ya, tapi ternyata sentilan saya itu direspon gitu. Direspon, dan itu kesempatan buat saya sebenarnya untuk menyampaikan ke Pak Presiden waktu itu. Saya masih ingat betul sampai sekarang itu. Ketika Pak Jokowi menyampaikan, "Coach, apa yang saya bisa bantu untuk sepak bola usia muda Indonesia?" Saya sampaikan, bisa nggak pemerintah, bisa nggak Pak Jokowi membangun 5 training ground untuk timnas usia muda. 5 itu di 5 pulau besar. Waktu itu saya sampaikan usulannya itu ya. Ya, itu usulan saya. Karena kita nggak punya training center, Pak Mas Joko ya. Negara, saya membayangkan negara yang penduduknya Vietnam. Oh iya. Kalau kita bandingkan dengan negara ASEAN, ya mungkin kita negara yang termasuk yang fasilitas maunya di hotel melulu. Ya, maunya di hotel melulu. Ini bertentangan dengan niat kita yang mau lolos ke Piala Dunia, minat kita yang angan-angan kita tinggi sekali, tapi untuk menyiapkan tempat latihan saja kita nggak mampu gitu. Betul. Nah, waktu itu saya sampaikan ke Pak Jokowi 5 tempat training center, Pak, di 5 pulau besar itu. Sumatera 1, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Papua gitu. Nah, sampai saya tawar lagi kalau misalnya itu dianggap terlalu membebani biaya pemerintah, 3 saja juga nggak masalah. Saya tawarkan waktu itu Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Tapi sampai sekarang nggak ada tindak lanjut, nggak ada realisasinya. Ya, buat saya sebenarnya seberapa besar sih training ground? Ya, ini saja. Kemarin pada saat Ketum Erick Thohir jadi Ketua Umum PSSI, terus IKN rencana bangun 8 lapangan itu. Ya, kalau mau membangun training center nggak perlu harus nunggu IKN dulu kan. Berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk training center itu? Apalagi sekarang Ketua Umum PSSI Menteri BUMN ya, Menteri BUMN, dia penguasa semua itu. Ya nggak? Dia bisa pilih tanah-tanah milik negara yang mungkin bisa dihibahkan untuk jadi tempat training center. Ya. Kalau soal untuk biaya training centernya, patungan saja BUMN itu dana CSR-nya. Ya, ini soal niat baik, Mas Joko. Soal niat baik. Nah, makanya saya kemarin selalu di beberapa diskusi dengan teman-teman, saya sampaikan pengurus PSSI sekarang ini, kalau tidak bisa meninggalkan prestasi, minimal bisa meninggalkan fasilitas. Betul. Ya nggak? Fasilitas atau regulasi yang benar. yang memberikan keuntungan kepada pesepak bola usia muda, pesepak bola lokal, kepada pelatih-pelatih. Ya, ini yang syukur prestasi sudah didapatkan kemarin ketika timnya Indra Sapri menjadi juara ya. Itu prestasi kepengurusan sekarang. Tapi masih ada lagi yang harusnya mereka bisa berikan, mereka sumbangkan selama mereka jadi pengurus itu. Saya berharap ada training center yang mereka bisa siapkan itu untuk tim nasional. Iya. Nah, sekarang gini, Gus. Jadi dari segi pembinaan, gimana menurut Gus ini pembinaan di Indonesia ini, khususnya Jawa Timur ini? Kan karena Gus Fahri ini kan banyak waktu di Sidoarjo.
karena mungkin Sidoarjo juga berjasa bagi Coach Fahri. Ya. Gimana ceritanya? Coba sampaikan. Ya, kalau kita bicara pembinaan Mas Joko ya, ketika saya pertama ditunjuk menjadi pelatih timnas U16, Ya. waktu itu Pak Edi, kapan mulai latihan mempersiapkan tim? Saya balik bertanya waktu itu, kita punya nggak sumber pemain itu? Ya. Hah? Sumber pemain. Sumber pemain dari mana saya bisa dapatkan ini untuk mengumpulkan 30 pemain-pemain usia 16 yang berkualitas? Betul. Ya, nggak bisa jawab karena memang kompetisi nggak menggelar, PSSI nggak menggelar kompetisi usia muda waktu itu. Turnamen aja. Ya, akhirnya dari mana? Sumber pemain timnas U16 ketika mereka menjadi juara AFF U16 itu adalah kompetisi yang digelar oleh swasta. Swasta itu Liga Kompas, ya, Liga Top Skor. Iya, Waktu itu, ya, kemudian kompetisi yang digelar oleh kementerian waktu pemerintah. Iya. Ada kompetisi yang digelar oleh Kemenpora. Suratin Cup 17 tahun. Suratin Cup itu Mas Joko, Iya. setelah timnas U16 juara, itu baru ada Suratin Cup. Oh, gitu. Jadi Sebelumnya vakum. nggak ada. Makanya saya bilang tadi, saya nggak punya sumber pemain. U16 itu juara. Luar biasa. Itu saya nggak ada sumber pemain satupun yang berasal dari kompetisi yang digelar oleh PSSI. Nggak ada. Nggak ada. Jadi sumbernya dari kompetisi yang digelar oleh pihak swasta, Swasta, ya. Liga Top Skor, Liga Kompas, kemudian oleh pemerintah. Iya. Kemenpora waktu itu menggelar Liga Pelajar ya kalau saya nggak salah. Kemudian ada Kemendiknas juga. Iya. Sama satu lagi, kami cari pemain ke daerah itu. Iya. Jadi saya mengusulkan kepada PSSI waktu itu kirimkan surat kepada 34 Asprop. 34 Asprop dari Pak Asprop Aceh sampai Asprop Papua. Ya, untuk menyiapkan 33 pemain terbaik usia 16. 33. Nanti kita pokoknya 33, terserah mereka mau mendapatkan 33 itu urusan mereka lah. Artinya kami datang, saya bagi-bagi tugas dengan teman-teman. Jadi kalau menurut saya secara instan itu ya. Loh, ya hanya itu pola yang paling efektif saya lihat karena waktu jalan terus kan itu. Ya, saya mau nunggu apa lagi nih? Saya harus jemput bola gitu. Saya sampaikan ke teman-teman, kita bagi tugas. Akhirnya kita bagi tugas. 34 provinsi ini, tidak semua provinsi itu yang menjawab surat PSSI. Jadi ada beberapa provinsi yang memang nggak kita datangi. Jadi kalau provinsi yang jawab, mereka menjawab siap, ya kita datang ke situ. Jadi dua atau Jadi keliling akhirnya. keliling Indonesia. Keliling Indonesia. Keliling 34 Asprop itulah. Wah. Keliling tidak ke 34 Asprop, keliling kepada Asprop yang menjawab suratnya PSSI. Oh, gitu. Akhirnya dapatlah itu. Iya. Ya sampai sebegitunya gitu. Saya ya mungkin orang-orang di luar yang tidak tahu apa yang kami lakukan, mereka melihat ini apa namanya, Indonesia kan kalau untuk sepak bola usia muda potensinya banyak. Saya akui itu banyak sekali. Ya, kita tidak kekurangan. Kita tidak pernah kekurangan. Indonesia itu tidak pernah kekurangan pemain-pemain berkualitas. Yang kita tidak punya adalah sistem tata kelola tata kelola kompetisi usia muda yang berkualitas. Itu yang kita tidak punya sekarang ini. Sekarang gini, saya lihat seperti yang dikatakan tadi, termasuk secara instan pun kita itu bisa berhasil ya, seperti yang diraih oleh Coach Fahri. Tapi pada saat kita ini di bawah umur 20 tahun ke bawah, itu prestasinya bagus. Baik individu maupun tim di luar negeri pun bagus ya. Tapi setelah ke atas, ke umur 23 atau senior, itu kok langsung menurun drastis itu. Ya, karena ada fase yang terlalu lebar. Ya. Ketika mereka di kompetisi ini terputus pada saat mereka selesai di U16 misalnya, di U18. Habis itu nggak ada kompetisi lagi. Jadi anak-anak yang U18 sekarang, ya mereka nunggu 3-4 tahun lagi baru bisa main di. Jadi putus di situ. Ya putus di situ. Ya putus di situ. Ya belum lagi kalaupun digelarnya juga dengan asal-asal. Ya sama kita lihat sekarang EPA ya, Elite Pro Academy. Ya.
saya kebetulan tesis saya di APRO Nah, ini. bagaimana Ya, itu? tesis Follow up-nya gimana ya, nih? tesis saya di Pro Academy itu. Yang kemarin bikin ya, pertanyaan. saya bikin kuesioner itu Iya, kan. iya, iya. Saya bikin kuesioner itu ya mungkin 99% itu menjawab tata kelola sepak bola kita itu ya nggak benar lah ya. Ya asal jalan. Ya, ini fakta yang kita harus terima gitu. Kemudian peran Asprop, peran Askap, Askop, Askat dan Askot ya. Ya, itu juga nggak jelas. Ya, jadi siapa yang, pertanyaan saya sekarang, siapa yang bertanggung jawab sebenarnya di negara ini? Ya, di negara yang katanya Penduduknya besar. yang penduduknya banyak, sepak bola menjadi olahraga favorit. Kemudian punya cita-cita 2045 mau apa? Ranking berapa? Ranking 45 kah itu? Iya. Tapi yang memperhatikan sepak bola usia muda kita tuh nggak jelas siapa yang bertanggung jawab ini. Hah? Iya. Nah, sekarang begini, kan kebetulan jadi Coach Fahri ini istilahnya itu banyak berkecimpung di pembinaan. Nah, saya kan sendiri kebetulan saya lakukan sambil berjalan tentang riset youth development. Barangkali ada masukan apa kira-kira yang harus saya jalankan, saya lakukan, barangkali untuk menambah wawasan, menambah kelengkapan dari riset itu. Mungkin bisa disampaikan. Ya, pertama soal kurikulum. Saya kira kita perlu punya satu kurikulum yang betul-betul bisa mewakili budaya sepak bola Indonesia, ya kak. Kemarin Villanesia itu menurut saya sudah cukup bagus ya, karena cara mainnya betul-betul menyesuaikan dengan kondisi fisik pemain kita, ya kan. Kita main progresif, proaktif, ya, kemudian lebih banyak ball possession play. Nah itu memang sekarang Villanesia kurikulum itu sekarang dicoba di-upgrade. Ya, saya berharap mudah-mudahan upgrade yang dilakukan kemarin itu bisa memperbaiki, bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masa depan sepak bola usia muda Indonesia. Itu satu. Yang kedua, nggak ada lain, Mas Joko, selain kompetisi. Betul. Ya, saya kembali tadi, yang saya khawatirkan ketika ada pejabat-pejabat di PSSI ini atau pemerintah, buat apa diurusin sepak bola usia muda? Toh kemarin nggak ada kompetisinya aja mereka bisa jadi juara kok. Kan gitu. Ya, ini yang saya khawatir itu. Ya kan? Keberhasilan kami yang timnas U16 itu tanpa instan pun bisa jadi juara. Yang tanpa ada sumber pemainnya itu tidak ada satupun dari kompetisi yang digelar oleh PSSI, kami masih bisa menjadi juara. Wah, yang saya khawatirkan itu bisa dipakai itu gitu. Oh, mereka nggak jadi, ya kan, mereka nggak usah kita urusin lah ya, gitu. Toh dengan gini-gini aja timnas usia muda kita juga berprestasi, kan gitu akhirnya begitu ya. Tapi kita nggak bisa seterusnya berharap dengan cara-cara seperti itu kan keberhasilan sepak bola usia muda kita. Sekarang gini Coach, tentang Deltras Academy ini, Soccer Academy ini, gimana ini? Istilahnya targetnya apa? Terus kan saya lihat tuh antusias sekali dengan menangani tim ini. Saya lihat anak-anak muda junior dari usia kelompok umur level-level yang tertentu ini bagaimana? Ya, saya sebenarnya agak kaget juga ya ketika pertama diajak diskusi oleh Pak Amir Burhanuddin, CEO-nya Deltras, untuk membangun Deltras Football Academy ini. Tadinya saya berpikir Deltras itu yang berdirinya tahun 89 ya kalau saya nggak salah. Deltras FC ya. Seharusnya mereka sudah punya akademi kan, Pak Joko. Ya, karena sebagai klub profesional salah satu tanggung jawab mereka itu adalah ada tim ada regenerasinya. Mereka wajib itu membuat akademi itu. Karena itu termasuk salah satu persyaratan klub licensing kan itu. Nah, ternyata nggak pernah ada. Jadi Deltras itu selama berdirinya itu baru ini Deltras itu punya akademi. Nah, tentu saya menyambut baik niat Pak Amir untuk membangun sepak bola usia muda di Sidoarjo, apalagi saya melihat
ketika beliau membangun fasilitas seperti ini ya, bekerja sama dengan pemerintah desa Siwalan Panji. Ini bisa menjadi role model sebenarnya, bisa menjadi role model. Sorry Mas Joko, ajan ini. Ya, bisa menjadi role model bagi daerah-daerah lain untuk bekerja sama dengan pemerintah. Karena agak sulit juga kalau kecuali memang klub itu punya manajemen, klub itu punya modal yang kuat ya. Ya, seperti Bali United, mereka bisa mereka bisa bangun sendiri ya. Dengan adanya akademi ini efisiensinya lebih tinggi loh, untuk jenjang ke seniornya. Ya sebenarnya kalau kelompok usianya terintegrasi, akademi ini bisa menjadi penyumbang pemain-pemain untuk tim Deltras seniornya gitu. Tapi kan sekarang kita masih belum terintegrasi, terputus masih di tingkat usia 15 kan Mas Joko. Ya, di sini ada di 11, 13, 15 ya. Yang 11 pun belum banyak juga peminatnya, mungkin karena memang lokasinya agak jauh kan di sini, agak jauh, agak di pinggiran kota ya. Saya yakin kalau ini letaknya di dekat-dekat perkotaan pasti akan lebih banyak lagi orang itu. Tapi ini tantangan buat kami, buat saya bersama teman-teman pelatih, buat manajemen Deltras Football Academy untuk memberikan yang terbaik terhadap peserta yang sudah menjadi bagian dari kami ini. Saya yakin kalau ini diteruskan banyak pemain-pemain potensial dari Sidoarjo ini yang bisa memberikan kontribusi untuk Deltras senior, untuk Jawa Timur, bahkan mungkin untuk tim nasional ya. Nah, sekarang gini, yang terakhir ini tentang oleh-oleh dari Turki itu, gimana tentang istilahnya lisensi buruhnya itu, untuk barangkali pembinaan di sana bisa dibandingkan dengan ini. Kalau di Indonesia itu ini, kalau di sana itu begini. Nah, paling tidak kita harus ada orientasi yang lebih baik kan begitu. Silakan. Di Turki itu yang membedakan dengan kita, satu soal fasilitas. Fasilitas untuk pemain sepak bola usia muda itu kita berkunjung ke beberapa fasilitas lapangan ya. Mungkin ada 5-6 di satu kawasan itu, mereka punya 5-6 lapangan yang berkualitas. Ya, yang kalau kita latihan passing itu kita nggak ada lagi cerita bola itu jalannya naik. Ya, itu satu ya. Artinya dengan fasilitas lapangan yang sebagus itu akan lebih mudah bagi pelatih untuk memberikan materi latihan. Materi latihan apa saja gitu ya. Kita waktu itu saya sama teman-teman sampai ada guyonan bedanya Turki sama Indonesia. Kalau Turki itu banyak lapangan tapi nggak ada yang latihan itu kan. Ya, sementara kita banyak pemain tapi kekurangan lapangan kan itu. Kebalikan. Kemudian yang kedua yang perlu yang perlu diikuti mungkin ya, dicontoh soal tata kelola kompetisi. Soal tata kelola kompetisi, di sana itu kompetisi usia mudanya itu sudah terjadwal, sudah tersusun sedemikian rupa. Ya, jadi kalau 12 bulan itu udah tinggal mereka udah taruh di bulan berapa itu kompetisi. Ya kan? Nah, kalau ini dilakukan, ini juga akan mempermudah semua pelatih usia muda dalam menangani timnya kan Mas Joko. Sehingga periodisasi latihan itu mereka bisa buat. Ya kan? Ilmu yang mereka dapatkan ketika mereka menjadi pelatih kursus pelatih di D, C, B, A itu bisa kepake itu gitu. Karena sudah jelas di 12 bulan ini kompetisi, misalnya di bulan Juni, Juli, Agustus misalnya. Berarti bulan 1 sampai Januari sampai Mei mereka sudah punya waktu untuk mempersiapkan itu, ya kan? Ilmu yang mereka dapatkan di kursus itu mereka bisa pakai untuk menyiapkan itu. Selama 5 bulan ini apa saja yang harus saya lakukan kan itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kapan kompetisi usia muda kita bisa seperti itu? Tapi dari berbagai level ya. Dari berbagai level. Jadi saya lihat di salah satu Antalya kalau nggak salah ya, Antalya itu kita masuk di kawasan itu mereka ada semua programnya kompetisi itu. Ya,
Jadi sepanjang tahun itu mempersiapkan diri terus. ya sudah tahu kita, terus. udah jelas kan. Periodisasi latihan itu udah enak sekali kita buat. Sekali. Karena kita udah punya panduan kapan kompetisi dilaksanakan. Situasi cuaca apa semua tidak Ya, ada masalah itu. Nah sekarang kita nggak tahu nih musim 2022-2023 Elite Pro U16 U18 kapan akan dilaksanakan? Hah? Atau jangan-jangan nanti berubah lagi ada tambahan misalnya kalau kemarin 14, 16, 18 nanti 14, 16, 18, 20 ya nggak? Ya keberlanjutan ini yang kita harus jaga sebenarnya. Nah tapi ada satu hal positif untuk kita di Jawa Timur ya, untuk kita di Jawa Timur. Kemarin Asprov ini sudah 2 kali menginisiasi untuk bertemu dengan Direktur Teknik Asprov PSSI Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ya, Joko Susilo ya. Kemudian saya, Hanafing, Sandi, kemudian ada Pak Imam Sapi'i juga. Itu diundang oleh Pak Amir untuk diskusi brainstorming terkait dengan kurikulum. Kurikulum usia muda Jawa Timur. Saya berharap kalau kita tunggu PSSI misalnya nggak bisa membuat jadwal, tidak bisa mengatur tata kelola kompetisi usia muda yang berkualitas, harusnya Jawa Timur kita buat, kita bergerak lebih cepat saja. Kita pelopori. Mudah-mudahan harapan kami semua Jawa Timur itu bisa menjadi role model untuk tata kelola sepak bola usia muda di Indonesia. Nah ini yang kita secara nasional ya, karena kalau kita tunggu nggak akan sekarang dari 34 provinsi, Mas Joko, bisa tanyalah ke teman-teman pelatih di daerah. Mana 34 provinsi itu provinsi mana yang menggelar kompetisi usia muda yang terintegrasi berkelanjutan? Ya, Mas Joko aja mungkin bisa jawab sendiri kan. Ya, mungkin bisa kita sebut ada Jakarta, tapi Jakarta pertanyaannya siapa yang menggelar itu? Swasta kan? Ya kan? Yang menggelar di sana itu Liga Top Skor. Kemudian ada teman-teman komunitas lain, yang mereka secara kelompok mereka gelar lagi kompetisi, sehingga banyak sekali kompetisi di Jakarta itu. Nah itu harus kita bisa jadikan contoh. Saya yakin kalau Jakarta bisa, Jawa Timur harusnya bisa. Nah sekarang gini nih, Coach Fahri, ini closing statement lah. Jadi tadi cerita tentang jadi pemain, jadi pelatih, terus pengalaman banyak ya menangani tim. Nah sekarang pada saat jadi pemain, kiat-kiat untuk jadi pemain, terutama untuk pembinaan atau usia dini, junior maupun yang istilahnya remaja, apa kiat-kiat yang harus disampaikan oleh para pemain muda ini, milenial ini, supaya dia mungkin punya motivasi tinggi untuk ingin jadi pemain nasional. Yang sekarang masih di klub berusaha untuk jadi pemain nasional. Yang di nasional juga bagaimana caranya coba bertahan begitu lama. Jadi bisa pakai top prestasi lah begitu. Tolong disampaikan. Dunianya, zamannya berbeda ya Mas Joko ya. Mungkin zamannya saya dengan zaman Mas Joko saya udah beda ya waktu itu. Tapi mungkin bedanya nggak begitu jauh karena kemajuan teknologi zamannya Mas Joko dengan saya juga nggak begitu jauh kan itu. Tantangan mereka sekarang ini itu saya berkali-kali menyampaikan ke mereka, ke pemain-pemain muda ini, musuh yang sebenarnya itu bukan ada di depan kalian, gitu. Musuh itu ada di dalam diri kalian. Gitu. Ya, musuh itu apa? Malas, ya enggak? Kemudian tidak disiplin, tidak mau kerja keras, tidak mau latihan tambahan. Itu musuh-musuh semua yang harus dilawan dulu. Ya, kalau mereka nggak mampu melawan itu. Jangan bermimpi mereka bisa mengalahkan musuhnya yang ada di seberang sana. Kalau ingin berangan-angan jadi pemain nasional tapi ada sifat malas, jangan mimpi. Ya, kemudian yang kedua, semua pemain-pemain sepak bola itu harus menyadari bahwa lifetime usia produktif pemain sepak bola itu terbatas. Ya kan, Mas Joko? Ya, sampai usia berapa banyak pemain yang bisa seperti Cristiano Ronaldo? Iya, betul. Ya, yang sampai umur 37 hampir ya dia Messi ya masih ya nggak banyak. Ya. Kalau menjaga diri. Nah, itu artinya pesan yang saya ingin sampaikan, jangan sia-siakan usiamu yang terbatas ini untuk kamu gunakan kepada hal-hal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan sepak bola. Main bola nggak terlalu lama.
Ya. Nah, yang terakhir untuk peluang menjadi pemain nasional, ini tantangan mereka semakin hebat lagi, semakin beda dengan kita. Kalau dulu kita zamannya saya, zamannya Mas Joko, satu-satunya cara untuk bisa menjadi pemain nasional ya hanya melalui jalur prestasi. Ya, sekarang ada jalur lain lagi nih. Untuk menjadi pemain nasional ada jalur prestasi, ada jalur naturalisasi. Oke, itu nggak usah kita diskusikan lah. Jadi itulah yang perlu saya sampaikan, disampaikan oleh Coach Fahri bahwa sepak bola kita ini memang perlu pembenahan yang banyak, ya. Masih banyak. Perlu Ya. peningkatan yang betul-betul utama untuk dari sisi pembinaan junior atau kompetisi yang harus dilakukan oleh PSSI. Sebetulnya ketum PSSI ini sudah cukup bagus ya dengan gebrakan-gebrakannya, tapi mudah-mudahan lah nanti setelah ini ada fokus untuk ke pembinaan itu. Ya. Ya, itu yang kita harapkan. Harus ada perubahan ya. Harus ada perubahan ketika penggantian pengurus itu. Perubahannya itu harus bisa menjadi peninggalan mereka untuk dapat diteruskan oleh pengurus yang akan datang, kan itu? Iya, betul. Ya kan? Iya. Jadi pesan saya nggak perlu takut gitu kalau misalnya ada hal yang bagus dibangun di sekarang, tapi tidak bisa dinikmati hasilnya saat ini, nggak usah khawatir pengurus Pak Erick Thohir dan teman-temannya itu, nggak apa-apa, bangun aja pondasinya sekarang, orang akan ingat itu. Jejak rekamnya Ya, orang akan ingat kalau yang positif beliau bangun, katakan 5 tahun yang akan datang pengurusnya berganti, tapi ini yang positif ini diteruskan, orang tetap akan ingat itu. Pasti ingat, Ya. pasti ingat. Nah, minimal itu yang saya bilang, tinggalkanlah prestasi misalnya. Oke, ini udah dapat kemarin yang Coach Indra ya. Tinggalkanlah regulasi, ya kan? Regulasi-regulasi yang memberikan keuntungan untuk masa depan sepak bola Indonesia itu. Yang ketiga, yang paling gampang, tinggalkanlah fasilitas. Fasilitas itu paling gampang kan? Ya kan? Paling gampang untuk membangun fasilitas, apalagi tapi sekarang kita nggak dapat lagi bantuan dari FIFA karena kemarin kasus dari Piala Dunia. Tapi kan sumber uang itu bisa didapatkan dari mana saja. Saya yakin banyak orang akan mau membantu kalau itu tujuannya untuk kebaikan sepak bola Indonesia. Ya, fasilitas yang paling utama itu ya training ground. Cobalah misalnya pengurus sekarang ini tinggalkan 3-4 training ground yang tersebar di beberapa daerah itu. Ya, itu sampai kapanpun orang akan ingat, oh ini training ground ini dibangun pada masa zamannya pengurus Pak Erick Thohir. Bukan seperti pengurus-pengurus sebelumnya, nggak ada satupun yang apa yang kita bisa ingat dari pengurus sebelumnya itu. Ya. Selain nggak ada rekam jejak, hanya rekam jejak yang kurang baik. Yang kedua juga tidak ada kesan. Nggak ada kesan, ya makanya saya bilang sebenarnya paling gampang untuk memberikan kesan kepada stakeholder sepak bola Indonesia itu. Ya itu tadi prestasi. Regulasi sama fasilitas. Ya, kalau prestasi nggak bisa, regulasi nggak bisa, ya tinggalkan fasilitas. Ya kan? Idealnya tiga-tiganya lah ini. Iya, betul. Ya. Karena itu memang untuk kepentingan dan kebutuhan. Untuk kebutuhan. Ya, prestasi orang butuh prestasi. Kemarin kita euforia luar biasa ketika Indra Sapri bisa bawa timnas U22 kita menjadi juara SEA Games, ya kan? Ya, itu orang akan ingat terus itu. Ya, ini orang akan ingat ini zamannya masanya Pak Erick itu. Tapi nggak cukup cuma itu gitu. Nah, termasuk juga regulasi soal misalnya kompetisi usia muda kita, ya kan? Itu istilahnya perlu ditinggalkan yang baik lah. Iya. Nah, nanti nggak jadi pengurus ya dia sudah atur. Sudah, ya dia pola yang baik, pembinaan, kompetisi usia dini, usia muda. Minimal ya itu bisa jadi kembali amal jariah pengurus juga kan itu, Mas Joko, ya kan? Ketika mereka meninggalkan fasilitas yang dipakai terus oleh anak-anak Indonesia, itu doanya mengalir terus itu. Jadi nggak usah takut kalau misalnya hasil yang mereka kerjakan sekarang belum bisa dinikmati sekarang, nanti yang akan menikmati misalnya pengurus yang akan datang, ya nggak apa-apa, ikhlaskan aja gitu. Iya betul. Ya nggak? Saya kira betul. Iya. Jadi saya kira begitu. Terima kasih banyak Coach Fahri yang waktunya diberikan khususnya untuk Jokomali Soccer ini. Ya, jadi terima kasih sobat Jokomali Soccer bisa menonton atau melihat di sore hari ini. Jadi saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Waalaikumsalam. kasih. Oke, siap. Sampai Makasih ketemu. Mas Joko. Sukses Ya. selalu ya. Terima kasih sama-sama. Iya.